Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulai Ariska, NIM 130-2020-0298, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Ingin mempresentasikan tugas kedua saya dengan judul Pengujian Black Box dan White Box Sistem Informasi Parkir Berbasis Web. Pertama, white box testing. White box testing disebut sebagai pengujian struktural, yang mana perangkat lunak yang diuji merupakan hal transparan kepada penguji. Dalam pengujian, uji direncanakan dari perspektif pengembangan dikarenakan struktur internal dikenal dengan pengujian segala bagian kode yang mampu untuk diuji dan tujuan untuk menentukan kesalahan logis dari kode sumber perangkat. White box testing membutuhkan akses kepada kode sumber dan dilakukan pengembangan perangkat lunak. Pengujian white box dikenal dengan nama pengujian clear box, glass box, dan open box. White box testing memiliki kelebihan seperti mampu menghapus bagian asing dari kode-kode yang tersembunyi, melakukan pengujian secara menyeluruh karena seluruh bagian dari struktur atau logika dieksplorasi, mampu dalam mengoptimalkan kode, dan pengujian white box testing dapat dimulai walaupun GUI masih dalam masalah pengembangan. Adapun hasil dan pembahasan white box testing. Pertama itu login. Login merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah sistem dengan tujuan untuk mempermudah dalam akses sistem. Adapun pada gambar 1 flowchart-nya. Yang pertama itu start, selanjutnya input username, kemudian input password, kemudian login. Di login apakah berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil akan naik ke input username, lalu input password, lalu login. Jika berhasil maka langsung menampilkan dashboard user, kemudian itu end. Selanjutnya pada gambar 2 itu flow graph, di mana jalur pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jalur kedua 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adapun tabel case login, yang pertama itu part 1 skenario, 1 start, 2 input username, 3 input password, 4 login, 5 login berhasil, 6 menampilkan dashboard user, 7 end. Hasil pengujiannya berhasil. Pada part 2 skenario, 1 start, 2 input username, 3 input password, 4 login, 5 login gagal, 6 input username, 7 input password, 8 login berhasil, 9 end. Hasil pengujian berhasil. Selanjutnya yaitu parkir. Parkir merupakan sebuah tahapan proses jalur perjalanannya sistem yang dilakukan oleh admin dari sistem yang dibangun. Adapun pada gambar 3 flowchart-nya. Pertama itu start, kemudian input plat, setelah itu mencocokkan ke database. Setelah itu menampilkan ID card, menampilkan ID kendaraan. Selanjutnya, apakah sudah memesan? Jika tidak, ada pilihannya lagi. Apakah ada tempat tersedia? Jika tidak ada tempat tersedia, maka selesai. Apakah ada tempat tersedia, maka memilih tempat di lahan kosong, kemudian mengirim data ke database, lalu membayar, kemudian
cetak struk, setelah itu selesai. Jika tadi menampilkan ID kendaraan, apakah sudah memesan? Jika sudah tadi memesan, maka langsung parkir pada tempat yang sudah dipesan, kemudian mengirim data ke database. Setelah itu pembayaran, kemudian cek struk, setelah itu selesai. Adapun pada gambar 4, flow graph-nya, yang jalur pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Di mana jalur 2 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Dan jalur 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Yang pertama itu skenario. Adapun tabel tepatnya yang pertama skenario. 1 start, 2 input plat, 3 mencocokkan ke database, 4 mencocokkan ID kendaraan, 5 apakah sudah memesan, 6 parkir pada tempat yang sudah dipesan, 7 mengirim data ke database, 8 membayar, 9 cetak struk, 10 selesai, hasil pengujian berhasil. Pada part 2, skenario 1 itu start, 2 input plat, 3 mencocokkan ke database, 4 menampilkan ID card kendaraan, 5 apakah sudah memesan, 6 apakah data tempat tersedia, 7 memilih tempat di lahan kosong, 8 mengirim data ke database, 9 pembayaran, 10 cetak struk, 11 berhasil. Hasil pengujian berhasil. Pada part 3, skenario 1 start, 2 input plat, 3 mencocokkan ke database, 4 menampilkan ID kendaraan, 5 apakah sudah memesan, 6 apakah data tempat tersedia, 7 selesai. Hasil pengujian berhasil. Adapun kesimpulan dari hasil pengujian white box testing adalah white box testing merupakan metode pengujian struktural di mana penguji memiliki akses ke kode sumber perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan dengan melihat dan menguji semua bagian kode yang dapat diakses untuk menemukan hasil logis. Kelebihan white box testing meliputi kemampuan menghapus bagian tersembunyi dari kode. Pengujian menyeluruh seluruh struktur atau logika, bantuan dalam mengoptimalkan kode, dan kemampuan untuk melalui pengujian bahkan jika antarmuka penggunaan GUI masih dalam pengembangan. Yang kedua yaitu black box testing. Pengujian black box testing disebut sebagai pengujian perilaku di mana struktur interior logika perangkat lunak yang diuji tidak diketahui oleh penguji. Penguji didasarkan kepada spesifikasi kebutuhan dan tidak perlu dilakukan analisis kode. Pengujian black box testing, pengujian ini dilakukan sudut pandang pengguna akhir. Ada beberapa jenis pengujian black box testing, di antara seperti partisi analisis nilai batas, grafis penyebab efek, pengujian orthogonal array, pengujian transisi negara, dan fungsi. Selain itu, black box testing memiliki keuntungan dan kekurangan dalam implementasinya. Salah satu kelebihannya itu membantu dalam hal penemuan aspek yang tidak terpenuhi dari spesifikasi kebutuhan yang diberikan dalam pengembangan perangkat lunak. Dan kekurangan dari black box testing adalah pengujian ini tidak bisa dilakukan sepenuhnya dikarenakan pengetahuan penguji terbatas tentang perangkat lunak diuji. Adapun hasil dan pembahasan black box testing. Pengujian sistem merupakan tahapan pengujian software atau perangkat lunak untuk mengevaluasi sebuah sistem apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, agar dapat dilakukan pengembangan baik dalam kinerja sistem maupun tampilannya.
Adapun pengujian halaman login admin dan petugas. Skenario pertama, menginputkan username dan password dengan benar, lalu klik tombol login. Testing case, nama dan password. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan user masuk. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario 2, menginput username saat tanpa password atau sebaliknya, lalu klik login, tombol login. Case test case, nama, password. Hasil yang diharapkan, sistem menolak akses dan mengirim notif username dan password salah. Hasil pengujian sesuai yang diharapkan, kesimpulan valid. Skenario 3, menginput username dan password yang salah lalu klik tombol login. Test case, nama dan password. Hasil yang diharapkan, sistem menolak akses dan mengirim notif username dan password salah. Hasil pengujian sesuai yang diharapkan dan kesimpulannya valid. Adapun tampilan dari pengujian halaman login admin dan petugas seperti ini. Selanjutnya yaitu pengujian halaman login. Skenario keluar dari halaman utama, klik logout, test case, nama dan password. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan user keluar dari halaman. Hasil pengujian sesuai yang diharapkan, kesimpulan valid. Ini adalah tampilan pengujian halaman logout. Selanjutnya itu pengujian halaman entry masuk mobil. Skenario 1, input nomor plat dan jenis mobil lalu klik submit. Test case, nama, password. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan status mobil menjadi masuk parkir. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario 2, tidak menginput nama plat atau jenis mobil lalu submit. Test case, nama dan password. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses dan memberi notif data Anda jika tidak lengkap. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario 3, menginput nomor plat dan jenis mobil yang sama dengan yang lain lalu submit. Test case, nama dan password. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses dan memberi notif mobil masih ada di dalam ruangan. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Di bawah ini adalah gambar pengujian halaman masuk mobil. Selanjutnya, pengujian halaman data mobil aktif. Skenario 1, klik menu halaman mobil aktif. Test case, nama dan password. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan menampilkan data mobil yang sedang mengisi lahan parkir. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario 2, mengklik ikon aksi. Test case, nama dan password. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan menampilkan data mobil yang akan keluar. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Ketiga, skenario 3, menampilkan submit pada menu aksi mobil aktif. Test case, nama dan password. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan mobil aktif berubah menjadi keluar. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Adapun tampilan pengujian halaman data mobil aktif seperti ini. Selanjutnya pengujian halaman parkir. Skenario 1, klik menu tambah ruang parkir. Test case, nama dan password. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan menampilkan from nomor ruang parkir yang akan ditambah. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario 2, menginput nomor ruangan parkir lalu submit. Test case, nama dan password.
hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan menampilkan data ruangan parkir yang tersedia atau terisi. Hasil pengujian sesuai yang diharapkan, kesimpulan valid. Skenario 3, klik aksi pada menu data ruangan parkir, test case, nama dan password. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan menampilkan data mobil yang akan masuk ke dalam ruangan parkir tersebut. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario 4, submit data mobil yang akan masuk ke ruangan parkir, test case, nama dan password. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan satu ruangan X akan terisi. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Adapun tampilan pengujian halaman parkir seperti ini. Selanjutnya itu pengujian halaman laporan, di mana skenario 1, klik menu laporan parkir, test case-nya, nama dan password. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan menampilkan laporan sistem parkir. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario 2, klik menemukan menu laporan keuangan, test case, nama dan password. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan menampilkan laporan keuangan. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario 3, klik menu laporan aktivitas, test case, nama dan password. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan menampilkan laporan aktivitas parkir. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Adapun tampilan pengujian halaman laporan seperti ini. Adapun kesimpulan dari hasil pengujian black box testing adalah black box testing merupakan metode pengujian perilaku di mana struktur internal dan logika perangkat lunak tidak diketahui oleh penguji. Penguji berfokus pada spesifikasi kebutuhan dan tidak perlu menganalisis kode. Beberapa jenis pengujian black box meliputi partisi, analisis nilai batas, grafik penyebab efek, pengujian ortogonal array, pengujian transisi negara, dan fungsi. Keuntungan dari black box testing adalah membantu menemukan aspek yang terpenuhi dari spesifikasi kebutuhan, sementara kekurangannya adalah terbatasnya pengetahuan pengujian tentang perangkat lunak yang diuji. Cukup sekian presentasi tugas kedua saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan summa syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.